kali ini kita akan bahas mengenai relasi dan fungsi matematika kelas 8. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai relasi. Nah, kalau misalkan ditanya relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah, nah ini jawabannya pasti suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi fokus utamanya adalah kita pasangin himpunan A ke himpunan B anggota-anggotanya. Nah, contohnya diketahui dua himpunan, yakni himpunan A yaitu ada Adi, Beni, dan Caca, dan himpunan B itu manis, pedas, asin, asam. Nah, dari dua himpunan tersebut ternyata diketahui bahwa Adi itu suka manis, Beni suka pedas dan asin, dan Caca itu suka asam. Yang mana kata suka ini menunjukkan relasi. Jadi suatu aturan yang menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Jadi antara Adi sama manis itu ada kata penghubung suka. Nah, itu disebut dengan relasi. Nah, gimana sih bentukan relasi kalau misalkan ke diagram panah? Nah, misalkan ini adalah kelompok-kelompok dari Adi, Beni, dan Caca, manis, pedas, asin, asam. Nah, terus si Adi kita pasangkan dengan manis. Kenapa? Karena Adi suka manis. Jadi relasinya itu adalah suka. Beni suka pedas dan suka asin. Jadi kita kasih tanda panah ke pedas dan asin. Terus Caca dia suka asam. Di mana Adi, Beni, dan Caca itu merupakan anggota-anggota himpunan A, dan manis, pedas, asin, asam itu anggota-anggota himpunan B. Nah, terus gimana sih kalau misalkan ke diagram Kartesius? Nah, kalau misalkan ke diagram Kartesius, untuk himpunan-himpunan A, itu kita taruh ke sumbu X. Jadi komponen-komponen himpunan A, kita taruh ke sumbu X. Adi, Beni, sama Caca. Terus sumbu Y-nya itu manis, pedas, asin, asam. Nah, karena dia diagram Kartesius, otomatis ketika kita hubungkan itu akan berupa titik. Jadi bentukannya kayak gini. Adi pasangannya sama manis, Beni karena ada dua, makanya di situ ada dua titik, dan Caca itu asam. Dimana sumbu X itu himpunan A, dan ke sumbu Y itu adalah himpunan B. Nah, terus ada lagi himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini biasanya kita tulis dalam bentuk seperti interval, jadi ada tanda kurungnya. Jadi kita tinggal masukin Adi, manis, Beni, pedas, Beni, asin, Caca, asam. Nah, selanjutnya untuk mencari banyaknya produk dari relasi, kita tinggal mengalihkan jumlah dari himpunan A dengan himpunan B-nya. Nah, contoh relasi di matematika. Yang pertama, relasi setengah dari. Oke, contohnya, di mana himpunan A itu 2, 4, 6, 8, si B 1, 4, 5, 8, 12, 16. Nah, karena di sini relasinya adalah setengah dari, maka 2 itu merupakan setengah dari angka 4. 4 itu setengah dari 8 pastinya. 6 setengah dari 12, dan 8 itu setengah dari 16. Nah, selanjutnya ada relasi di mana 2 kali dari. Otomatis himpunan A ini 2 itu 2 kali dari 1, 4 itu 2 kali dari 2, 6 itu 2 kali dari 3, dan 10 itu 2 kali dari 10. Selanjutnya ada kuadrat dari. 4 itu kuadrat dari 2, 9 itu kuadrat dari 3, 16 itu kuadrat dari 4, dan 100 itu kuadrat dari 10. Nah, relasi akar dari. Nah, 4 ini hasil akar dari 16.
ini akar dari 16. 5 akar dari 25, 6 akar dari 36, 9 akar dari 81. Relasi kurang dari. Nah, di sini 2 itu kurang dari 3, 4, dan 5. Makanya kenapa ada 3 tanda panah. Jadi 2 itu nilainya kurang dari 3, 4, sama 5. Dan 3 itu kurang dari 4 sama 5. 4 itu kurang dari 5. Sedangkan 7 karena di himpunan B-nya tidak ada yang lebih besar daripada 7, makanya kenapa dia nggak punya pasangan. Nah, terus relasi lebih dari, dimana himpunan A misalnya 2, itu lebih dari 1. 3 itu lebih dari 1. 4 itu lebih dari 3 dan 1. Dan 7 itu lebih dari 1, 3, 4, 5. Nah, terus gimana sih buat nyari himpunan pasangan berurutannya? Oke, kalian tinggal pasangin angka-angka yang ada tanda panahnya. Kalian tinggal masukin ke dalam tanda kurung. Jadi 2,4, 4,8, 6,12, 8,16, dan seterusnya. Nah, ini angka-angkanya kalian tinggal masukin aja ke dalam tanda kurung. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan 3 relasi yang mungkin yang dapat menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Kalian tinggal pasangin antara A sama B ini ada hubungan apa? Ada relasi seperti apa gitu. Nah, si himpunan A ini merupakan anggota-anggotanya itu adalah nama orang. Sedangkan B itu adalah nama-nama dari mata pelajaran. Jadi bisa aja kalian isi relasinya sebagai menyukai atau tidak menyukai, atau juga mengikuti lomba kayak gitu. Jadi Aldi menyukai bahasa, Siva menyukai IPA, Nana menyukai bahasa dan matematika, Dani menyukai IPS, kayak gitu. Nah, terus yang nomor 2, diketahui diagram Kartesius dari suatu relasi menyukai warna. Nah, ini kita harus menuliskan ke dalam himpunan pasangan berurutan. Kalian tinggal masukin nama-nama dari sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ke dalam tanda kurung. Jadi, dalam kurung Tia, koma merah, terus Rio, koma hijau, sama Rio, koma merah, Lili, koma merah, Lili, koma biru, dan Ana, koma biru. Kayak gitu. Nah, buat nomor 3, relasi apakah yang menyatakan hubungan antara himpunan A dengan himpunan B? Nah, antara A sama B ini punya hubungan apa sih? Gitu kan. Nah, A-nya itu angkanya 1, 2, 3. Si B-nya juga sama, 1, 2, 3, 4. Cuma bedanya dia selang 1. Selang 1 dan angkanya juga selisih 1. Makanya bisa aja kita sebut dengan relasinya 1 kurangnya dari. Jadi, angka 1 itu 1 kurangnya dari 2. Jadi, relasi yang menyatakan hubungan antara himpunan A sama B itu adalah 1 kurangnya dari. Nah, terus nomor 4, relasi antara 2 himpunan M dan N dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan berikut. Nah, ini udah dalam bentuk himpunan pasangan berurutannya. 1,4, 2,5, 3,6, 4,7, 5,8. Nah, relasi apa sih yang menyatakan hubungan antara himpunan M sama N? Oke, kita lihat antara 14, 25, 36, 47, sama 58. Kita akan terapkan operasi-operasi matematika kayak penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, sebelum ke perkalian sama pembagian, kita akan masuk ke penjumlahan atau pengurangan. Nah, setelah kita selisihkan, ternyata selisih dari semua angkanya itu 3. Jadi relasi yang mungkin
untuk menyatakan hubungan antara himpunan M dan N itu adalah 3 kurangnya dari. Jadi 1 itu 3 kurangnya dari 4. 2, 3 kurangnya dari 5. Kayak gitu. Nah, terus nomor 5, relasi antara dua himpunan K dan L menyatakan dengan himpunan pasangan berurutan berikut. 2,8, 3,12, 4,16, 5,20, 6,24. Nah, relasi apa sih yang menyatakan hubungan antara K sama L? Oke, karena di sini penjumlahan sama pengurangan itu sepertinya tidak mungkin sama, karena udah jelas variatif banget. Nah, kalau misalkan perkalian sama pembagian gimana? Ketika kalian bagi, ternyata semuanya sama-sama menghasilkan 1/4. 1/4 atau 4 kalinya, karena perkalian atau pembagian gitu kan. Nah, kalian bisa masukin relasinya sebagai 1/4 kalinya, karena kalau misalkan kita gunain 4 kalinya itu nggak bisa. Jadi 2 itu 1/4 kalinya dari 8. Kayak gitu. Nah, lanjut ke fungsi. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B itu adalah relasi khusus yang menghubungkan atau memasangkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Nah, ciri-ciri fungsi itu yang pertama, anggota A ini memiliki pasangan semua, dan anggota A itu pasangannya harus satu. Memiliki pasangan semua dan pasangannya harus satu. Nah, gimana kalau misalkan di diagram panahnya? Oke. Setiap anggota A itu hanya boleh satu pasangannya. Sedangkan yang ditanda silang itu ada Q yang pasangannya 2. Dan ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena si R-nya itu tidak punya pasangan. Ini boleh. Nah, terus himpunan pasangan berurutan. Nah, kalau misalkan kalian ketemu soalan bentukannya kayak gini, perhatikan himpunan pasangan berurutan berikut. Mana saja yang termasuk fungsi atau pemetaan. Kalian harus fokus sama yang himpunan A-nya, di mana himpunan A itu biasanya terletak di depan. Jadi PQR 123, PQP 123. Nah, ternyata pada opsi C, di mana ada P-nya itu punya 2 pasangan, sedangkan kita sudah sepakat kalau misalkan fungsi itu pasangannya hanya 1. Otomatis yang bukan fungsi itu hanya opsi yang C. Sehingga yang termasuk fungsi A, B, dan D. Nah, gimana kalau misalkan bentukan Kartesiusnya? Mana yang termasuk fungsi? Oke, ini adalah himpunan pasangan berurutannya. Nah, ternyata yang di sebelah kanan itu bukan fungsi, karena dia punya nilai Q yang double pasangannya. Jadi Q-nya pasangan sama 1 dan 3. Nah, contoh soalnya. Kalau misalkan kalian ngelihat bentukan soal begini, udah tahu pasti mana jawabannya, yaitu yang pertama dan ketiga. Kenapa yang kedua nggak bisa? Karena ada salah satunya punya 2 pasangan, dan yang keempat dia ada 1 yang nggak punya pasangan. Nah, terus yang nomor 2, oke, otomatis yang B itu yang bukan fungsi. Otomatis A, C, dan D, karena dia beda semua,
dia merupakan fungsi. Gampang bukan? Nah, buat nyari banyaknya fungsi atau pemetaan yang mungkin terjadi dari dua himpunan. Nah, misalkan kita punya himpunan A-nya 1,2 dan himpunan B-nya itu A dan B. Nah, ini macam-macam fungsi yang mungkin terjadi. Jadi gambarnya bisa tertera seperti gambar itu. Jadi buat pasangan di diagram panahnya kayak gitu. Nah, ternyata banyak fungsi yang mungkin terjadi, itu ada 4 kemungkinan. Yang penting si anggota A-nya itu punya satu pasangan. Nah, terus contoh yang kedua, di mana A-nya itu 1, 2, 3, B-nya itu A dan B. Nah, ternyata itu punya 8 kemungkinan. Nah, banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu kita tinggal B pangkat A, di mana B itu banyaknya anggota himpunan B, A itu banyaknya anggota himpunan A. Jadi kalau misalkan kita hitung nilai banyaknya himpunan A itu ada 2 dan B-nya ada 2 juga. Jadi soal yang pertama itu 2 pangkat 2. Untuk yang kedua itu berarti 2 pangkat 3, dimana hasilnya 8. Nah, untuk banyak pemetaannya seperti gambar itu, dan rumusnya itu banyaknya anggota himpunan B dipangkatin banyaknya anggota himpunan A. Nah, contoh soal ini pasti gampang banget kan? Oke, karena B-nya ada 3, A-nya ada 1, berarti 3 pangkat 2. Terus N-nya ada 4, M-nya ada 3, berarti 4 pangkat 3, 64. Nah, selanjutnya itu adalah domain, kodomain, dan range dari suatu fungsi. Oke, kalau misalkan kita ngelihat diagram panah suatu fungsi, kalian bisa lihat kalau misalkan himpunan A itu merupakan daerah asal atau domainnya. Terus daerah kawan atau kodomain itu berada di himpunan B-nya. Nah, setelah kita memasangkan himpunan A dengan himpunan B, ternyata dimana hasil yang telah ditunjukkan oleh panah dari himpunan A sama himpunan B itu adalah daerah hasilnya atau range-nya. Nah, kalau misalkan kita terjemahin jadinya A, dia punya anggota A, B, C, D disebut domain. B, 1, 2, 3, 4 disebut daerah kodomain. Terus 1, 2, sama 4 itu disebut daerah hasil. Oke, segitu aja dulu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena videonya masih berlanjut. See you! Ini karena nggak cukup sih ya. Dah. Nah, contohnya diagram berikut menunjukkan pemetaan atau fungsi F dari himpunan P ke Q. Nah, terus kita disuruh nentuin daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Daerah asal kita tinggal masukin angka-angka yang ada di lingkup P-nya, min 2, min 1, 0, 1, sama 2 itu adalah daerah asal. Terus daerah kodomain yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan daerah hasil itu adalah yang dihubungkan dengan panah-panah tersebut, berarti 0, 1, dan 4. Nah, kalau misalkan ke diagram kartesiusnya, tentukan daerah asal dan daerah hasilnya. Nah, daerah asal kalian tinggal masukin angka-angka yang ada di dalam sumbu X. Jadi yang masuk ke dalam sumbu X itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus daerah hasilnya kalian tinggal lihat ke sumbu Y, di mana ada titik-titik yang hadir di situ. Berarti cuma ada 1, 2, 3, 4. Nah, itu adalah daerah hasil atau range-nya. Nah, terus kita beralih ke notasi fungsi dan rumus fungsi.
Ini adalah diagram panah dari fungsi. Nah, jika X adalah anggota himpunan A dan fungsi F memetakan setiap X anggota himpunan A ke anggota himpunan B, maka fungsi F di samping dapat dinotasikan dengan, di mana si F-nya itu memetakan setiap X itu punya rumus 3X plus 5, di mana fungsi F memetakan X ke 3X plus 5. Sehingga rumusnya itu adalah F dalam kurung X sama dengan 3X plus 5. Nah, gimana kalau misalkan nilai fungsi? Oke, untuk mencari nilai fungsi, kita akan memasukkan nilai domain ke rumus fungsinya. Nah, karena rumus fungsinya adalah 3X plus 5, kita tinggal masukkan angka-angka dari domain sehingga didapatkan hasil 5, 8, 11, 14. Nah, itu adalah nilai fungsinya. Nah, itu adalah nilai fungsinya atau bisa disebut dengan range. Nah, jadi dengan menggunakan rumus fungsi dapat diperoleh nilai fungsi untuk setiap nilai X yang diberikan. Nah, caranya dengan mengganti X-nya pada rumus fungsi tersebut dengan bilangan yang akan kita tentukan.